Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Sama-sama sebelum kita mulai, kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dari awal sampai akhir nanti dan meridhoi acara kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, dai misi akhwat yang dimuliakan oleh Allah dan para subscriber channel DMA tercinta. Kembali lagi kita dalam acara sharing apa ini? Dai misi akhwat ya. Yang kesekian kalinya, lupa ya, belum dicek lagi udah keberapa kali. Kita kali ini akan sharing mengenai permasalahan seputar dakwah kristologi bagi para akhwat ya, di internal para akhwat. Karena memang channel Dai Misi Akhwat ini adalah channel khusus diperuntukkan ya sebagai bagian dari ikhtiar kami ya untuk bisa dakwah kristologi bagi para muslimah, bagi para akhwat dimanapun berada. Karena selama ini yang namanya dakwah kristologi itu terkesan bagi para kaum laki-laki dan tidak ada yang mengkhususkan diri bagi para kaum wanita. Maka DMA atau Dai Misi Akhwat ini adalah khusus ya, mendidik, mengkader, mengajarkan dakwah kristologi bagi para muslimah atau bagi para akhwat. Sehingga ke depan kita berharap tidak lagi yang terkenal itu kristolog wanita itu cuma Ibu Haja Irena Handono ya, atau Umi Irena Handono ya, atau Ibu Dewi Purnamawati, tapi akan muncul ya kader-kader baru yang lebih smart, lebih energik dan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, ini tujuan dari kita. Dan yang terpenting adalah semakin banyak kader-kader dakwah di internal muslimah yang bisa mengatasi berbagai kasus-kasus pemurtadan ya yang terjadi karena banyak menimpa kaum wanita ya. Yang murtad itu dari Islam banyak yang wanita daripada yang laki-laki. Makanya harus aktif berperan untuk menghadang pemurtadan, untuk melawan pemurtadan ini harusnya para muslimah ya, karena sesama muslimah gitu loh. Kalau yang ikhwan nanganin yang akhwat bisa, tapi kan tetap ada batasan-batasan syar'i yang harus dijaga. Ada hijab yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Sementara kalau udah sama-sama akhwat kan enaknya. Nah, ini yang harus kita pegang itu. Dan lebih ahsan lah kalau permasalahan pemurtadan di yang terjadi korbannya itu seorang muslimah ditangani juga oleh Dai Misi Akhwat ya, bukan yang ikhwan, bukan abi gitu ya, tapi ada Dai Misi Akhwatnya. Baik. Malam hari ini kita akan sharing mengenai satu judul ya, mu'alafah. Nah, ya, kalau laki-laki itu mu'alaf, perempuan mu'alafah gitu ya, yang lazim kita dengar ya. Antara impian dan harapan dengan kenyataan. Nah, ini ada apa nih kan ini ya, yang menarik gitu ya. Jadi seseorang yang baru masuk Islam itu tentu memiliki gambaran, yang memiliki impian, memiliki harapan biasanya yang muluk-muluk, ngerti ya? Yang serba wah gitu ya. Kalau saya masuk Islam, saya mudah-mudahan ya mendapatkan ketenangan lahir batin. Mudah-mudahan saya setelah jadi Islam dapat sambutan yang luar biasa dari ya umat Islam. Mudah-mudahan kalau saya masuk Islam nanti saya bisa lebih baik lagi hidupnya. Wah, segala macam. Ya, saya bisa menemukan kebenaran Islam. Saya bisa melihat bagaimana saudara-saudara Islam saya mengamalkan ajaran Islam secara nyata, bukan lagi sekedar teori. Itu banyak sekali harapan-harapannya. Ya, itu mungkin dialami oleh misalnya Mbak Zahra ya,
Mbak Diva, Mbak Helen gitu ya, yang juga dulu pernah jadi mu'alaf, kalau sekarang kan udah bukan mu'alaf lagi gitu ya. Pernah ya seperti itu ya harapan-harapannya. Nah, tentu impian dan harapannya ini muluk-muluk tinggi ya. Cita-cita juga pasti tinggi ya. Nah, tapi yang jadi problemnya apakah impian dan harapan itu sesuai dengan kenyataan? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, terkadang kenyataan itu lebih pahit daripada impian kan ini. Terkadang kenyataan itu lebih apa namanya? Lebih apa? Kalau bahasa zaman now-nya. Kadang-kadang kenyataan itu tidak semanis yang dibayangkan. Kan begitu? Bayangannya itu serba manis. Ya, serba tadi ya, serba bagus, serba indah. Kenyataannya ya ternyata ya tidak seindah yang dibayangkan. Nah, ini problem. Maka kita bahas ini, ngerti nggak? Kalau tidak ada problem nggak usah kita bahas, ngapain? Kita harus bahas ini, kita harus kupas ini untuk apa? Memberikan penguatan akidah untuk para mu'alafah ini. Ya, tidak sedikit karena tidak menemui yang diharapkan, yang diinginkan, akhirnya kemudian dia kembali lagi murtad, ya kan? Balik lagi jadi Kristen lagi. Nah, ini kan sungguh sangat disayangkan. Kan gitu ya. Ternyata problemnya apa? Dia pikir setelah jadi Islam itu akan banyak teman-teman yang merangkul dia, membimbing dia ya. Kemudian mendampingi dia. Ternyata nggak ada satupun yang Islam yang merangkul dia, mendampingi dia. Akhirnya, wah kalau begitu ya nggak bener dong itu ayat Quran. Katanya innamal mu'minuna ikhwatun gitu ya. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, ternyata buktinya saya masuk Islam pada jauh, bukan pada dekat sama saya. Kalau yang masuk Islam anaknya Yusuf Hamka yang mu'alaf kaya, banyak deketin. Kalau yang masuk Islamnya ya orang miskin, siapa yang mau deketin? Nah, ini jangan-jangan jadi beban nih. Ya nanti ujung-ujungnya ngutang nih kan gitu. Udah pak kabur aja kan gitu. Akhirnya si mu'alafah ini terlunta-lunta ya. Kemudian apa namanya? Terlantar kan begitu ya. Kemudian bahkan sampai ada yang harus tidur di jalanan. Dan ini realita yang ditemui oleh Daimi Si Akhwat. Ya, ini untuk para subscriber channel Daima yang kami sayangi. Belum lama hari Ahad kemarin ya. Hari Ahad yang lalu ya. Hari apa sih? Selasa. Hari Selasa. Ya. Tanggal berapa itu lupa ya? 10 Agustus ya. 2021 apal nih Mbak Cindy gajian tiap bulan ya. Itu kita baru menyelamatkan ya seorang mu'alafah ya asalnya dari agama Hindu. Saya tidak sebut nama ya karena masih off the record ini ya. Jadi dia ini sampai dari keluarga terpandang kaya raya, karena kalau di Bali itu kan ada kasta-kastanya. Ini kastanya yang paling tinggi ya. Dia harus menggembel, menggelandang, tidur di pinggir jalan, di trotoar, hanya ada jadi Islam ya. Kemudian kami bekerja sama dengan timnya Ibu Dewi Purnamawati yang menemukan mu'alafah ini, kemudian menghubungi kami, akhirnya kemudian dibawa ke sini dan sekarang sedang di rehabilitasi akidah dan akhlaknya di Pondok Pesantren Al-Hadi 2. Nah, ini contoh ya impian kenyataan yang dibayangkan mungkin oleh, saya sebut nama Islamnya aja ya, Ibu Aisyah namanya. Ya, ini tidak sesuai dengan kenyataan yang dia harapkan, kenyataan yang dia rasakan ya. Nah, ini sehingga kemudian orang-orang seperti ini rentan, rawan. Kalau tidak kita cepat dampingi, kalau kita tidak cepat kita rangkul, tidak cepat kita ambil, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia putus asa, kemudian memutuskan kembali lagi jadi kafir lagi kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah tanggung jawab seluruh aktivis dakwah akhwat, seluruh muslimah ya. Kenapa? Karena tidak sedikit juga yang masuk Islam itu adalah para wanita-wanitanya. Ya, yang jadi mu'alafah itu perempuan. Yang ketimbang mu'alaf laki-lakinya masih banyak juga yang masuk Islam itu yang perempuan. Sehingga kalau kita tidak punya planning, kita tidak pernah
membahas masalah ini, maka siapa yang mau peduli sama mereka gitu loh. Ya, baik ya. Kita nanti akan perdalam dengan diskusi. Cuma sebelum kita diskusi, kita coba bahas satu hal lagi ya. Ini kebanyakan tantangan para mu'alafah yang masuk Islam ini kan cukup berat ya. Selain masalah pribadi ya, juga masalah ekonomi terkadang ya, juga masalah-masalah kenyataan-kenyataan pahit yang lain. Misalnya contoh, dia masuk Islam harus dicerai dari suaminya, ya, harus diusir dari keluarganya. Otomatis dia mau nyari keluarga yang menggantikan keluarganya itu di mana? Ya, otomatis dia tidak semudah itu kemudian masuk Islam langsung dapat suami yang soleh, ya, yang kaya, yang mau menyantui, nggak segampang itu. Ya, bahkan justru malah banyak kasus-kasus pernah tangani dulu ketika membuat majelis taklim khusus mu'alaf di Poso. Itu banyak mu'alaf-mu'alaf yang wanita cerita, kami ini setelah jadi Islam banyak dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kenyataannya setelah kami menikah, kami tinggalkan suami anak-anak kami yang dulu karena kami masuk Islam. Kami menikah dengan laki-laki muslim, harapan kami supaya dapat imam ya kan, yang bisa ngimami sholatnya, yang bisa membimbing baca Al-Qur'annya, yang bisa mengajarkan dia tentang Islam. Malah kebalik. Ternyata suaminya nggak sholat. Nah, sholat sendiri. Suaminya juga nggak bisa baca Al-Qur'an ya. Suaminya nggak bisa jadi contoh yang baik, malah kerjanya cuma ya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Cerai. Ya, udah cerai akhirnya nggak sedikit yang kemudian aduh mendingan balik lagi lah sama laki gue kan yang dulu. Suami saya dulu yang Kristen itu penyabar, lemah lembut, tidak pernah melakukan kekerasan. Ini saya jadi Islam ya, dinikahin dengan laki-laki muslim, harapan saya harusnya di Islam itu kalau laki-laki yang soleh itu seperti apa? Enggak. Ternyata tidak semanis yang diharapkan dia. Kenyataannya itu ternyata pahit kan gitu ya. Nah ini yang jadi problem kita. Makanya supaya permasalahan-permasalahan mu'alafah ini bisa tuntas, ya tidak ada lagi kasus-kasus yang demikian, kita harus mulai dari sekarang membahas. Maka di channel DMA lah satu-satunya channel ya khusus para muslimah yang mau belajar tentang dakwah kristologi. Dan khusus konsentrasi untuk melawan pemurtadan ya kepada wanita. Tidak ada lagi di tempat lain, hanya di Dai Misi Akhwat. Makanya bagi antum yang mau bergabung, mau belajar, mau diskusi, mau kenalan dengan teman-teman DMA atau teman-teman Dai Misi Akhwat, nanti hubungi aja. Nomor hotline yang ada di di layar ya. Nomor teleponnya Mbak Ratna Dia Azia, ini sebagai koordinator Dai Misi Akhwat. Nanti kita masukkan ke dalam grup ya. Kemarin apa namanya grupnya? Sahabat Dai Misi Akhwat atau sahabat DMA. Nah itu nanti bisa sharing, bisa curhat, bisa cerita kasus ya, bisa sama-sama kita cari solusi macam-macam, bisa belajar ya. Nah jadi silakan kalian mau bergabung nanti bisa menghubungi nomor WA yang tertera ya. Kemudian nanti bisa kita gabungkan, kita masukkan ke dalam grup WA atau grup WhatsApp sahabat DMA ya. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan, mungkin ada dari akhwat-akhwat di sini yang mau nanya, silakan. Saya Bi. Oke, silakan. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Saya Cindy, saya mau nanya. Kebanyakan mu'alaf yang masuk Islam itu sama problemnya, yaitu ekonomi yang sulit. Bagaimana kita ngasih solusinya Bi? Nah, itu ya nomor satu ya. Ekonomi sulit. Nah ini memang masih jadi problem. Kebanyakan yang mu'alafah atau mu'alaf perempuan yang masuk Islam itu masih bawa masalah ini ya, susah ya, diusir dari keluarga tadi ya. Kemudian tidak membawa apa-apa ya, cuma baju di badan aja gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya miskin ya, kemiskinan kemudian melanda. Nah ini kalau sudah miskin ya sudah ya, bingung kan gitu ya, rentan ya, kemudian tidak ada yang ngasih solusi. Nah makanya di Dai Misi Akhwat yang kita lakukan adalah ketika menemukan seorang mu'alafah yang
susah ekonominya atau sulit atau miskin, bismillah. Solusi pertama yang kami lakukan adalah kita menawarkan tempat tinggal. Kita menawarkan mau siap menyantuni dia. Kita menawarkan kehidupan yang lebih baik, ya, yaitu di tempat kita, di pondok pesantren kita, pondok pesantren Al-Hadid. Di sini tempat tinggal gratis, makan gratis, ya kan, belajar gratis. Semua kita sama-sama anggap sebagai keluarga kita sendiri, saling peduli, saling tolong menolong. Kita tunjukkan kasih sayang kita tunjukkan empati kita tunjukkan kepedulian kita sama si mu'alafah ini. Jadi itu yang pertama. Ya, kita selalu menawarkan solusi yang paling baik bagi mu'alafah yang ekonominya sulit, yang jatuh miskin, yang susah, bingung, adalah pindah, hijrah. Hijrahlah ke pondok pesantren Al-Hadid ini. Insya Allah akan kita didik, kita kader, kita cukupi menjadi dai misi Al-Hadid nantinya. Kan lebih berguna kan? Siapa Diva dulu? Diva Evangelis sama Ratu si Mare-Mare ini. Ya, tidak ada yang kenal, berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain. Tapi alhamdulillah udah berapa tahun? 98. Di sini? Isinya 3 tahun. Nah, 3 tahun lebih. Ya, yang tadinya ya mohon maaf pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya bingung mau kemana, dikejar-kejar sama keluarga yang masih Kristen, ya. Alhamdulillah ketika sampai di sini 3 tahun yang lalu, kemudian kita urusin, kita perbaiki semuanya kehidupannya, kita tata ulang lagi, kita dampingi lagi, kita didik lagi. Seperti ini sekarang sudah bisa eksis menjadi dai misi Al-Hadid. Begitu juga dengan keluarganya Helen Arasita. Ya, siapa sih keluarga Helen Arasita? Begitu juga dengan keluarganya, dengan Mbak Zahra. Siapa sih Mbak Zahra itu? Ya. Jadi solusi yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling praktis yang bisa kita lakukan adalah mengajak mu'alafah yang mengalami kesulitan ekonomi, yang terusir, yang terbuang, yang miskin, yang fakir atau apapun, hijrah, ya. Hijrah ke sini. Kalau sendiri boleh, kalau berkeluarga juga boleh, ya. Mau sama ibunya, mau sama anaknya, mau sama suaminya, misalnya dia suami istri yang mu'alaf, boleh, silakan. Tinggallah di sini, ya. Tinggal dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai, kita urusi semuanya gratis tanpa bayar, alhamdulillah. Ya, dan ini sudah kita buktikan selama bertahun-tahun, sudah kurang lebih pondok pesantren Al-Hadid berdiri di Gunung Kidul dari tahun 2007, berarti sudah 13 tahun. Kami buktikan dedikasi kami, pengabdian kami untuk para mu'alaf ya, dan mu'alafah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Solusi yang kedua, ya, kalau nggak mau, misalnya nggak mau hijrah, ya. Nah, ini nanti paling kita rekomendasikan ke lembaga-lembaga amil zakat terdekat, ya. Karena kalau tidak mau pindah, kita nggak bisa bantu. Kalau mau pindah ke sini, kita bantu 100%. Semua masalah hidupnya, semua problemnya kita bantu. Ya, tapi kalau nggak pindah ke sini, nggak hijrah ke sini, kita cuma bisa membantu menjembatani saja, ya, dengan saudara-saudara kita yang lain yang mampu, monggo silahkan. Nah itu, ya, nanti biar bisa saudara kita yang lain yang meneruskan, atau mungkin lembaga-lembaga mu'alaf yang lain. Karena buat kami di Al-Hadid ini tidak cukup yang namanya ngurusi mu'alaf itu cuma sekedar rutin pertemuan 1 bulan sekali, rutin pertemuan 3 bulan sekali, atau kita kunjungi setiap sebulan, nggak cukup, ya. Kalau mau masalah mu'alaf itu tuntas, clear, dia harus hijrah, pindah ke pondok pesantren. 1, kesempatan dia belajar terbuka lebar, ya, 24 jam. 2, kesempatan dia untuk bisa beribadah dengan nyaman, tenang, damai ada di sini. Karena di sini 24 jam memang ibadah kita, kerjaan kita ini, ya. Yang ketiga, kesempatan dia untuk merubah hidupnya jadi lebih baik lagi ada di sini. Ketenangan, ya kan, kedamaian, kenyamanan, sehingga dia bisa berpikir bagaimana harus melangkah. Nah ini, ya. Baik, berikutnya siapa? Saya B. Oke. Assalamualaikum, saya Noe. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang paling mudah bagi orang awam untuk mendeteksi mu'alaf asli atau palsu? Oh, ya. Baik, ya. Bagaimana cara yang paling gampang untuk orang awam mendeteksi mu'alaf asli atau palsu? Baik, begini. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri, ya, dalam dunia mu'alaf
memang ada problem, ya. Problemnya itu tadi gampangnya itu ada mu'alaf yang beneran mu'alaf, ada mu'alaf yang memang palsu. Mu'alaf palsu ini ya oknum-oknum, ya. Oknum yang mengatasnamakan mu'alaf, oknum yang pura-pura jadi mu'alaf, atau oknum yang memang sengaja menyusup, ya, untuk mendapatkan keuntungan, ya, dengan label mu'alaf itu macam-macam, ya. Kita di Al-Hadid ini udah banyak, ya, makan asam garam, ya, dunia mu'alaf. Nah, oke, pertanyaannya tadi, bagi orang awam paling gampang mendeteksi mu'alaf ini asli atau palsu bagaimana? Caranya sebetulnya mudah, ya. Kita sama Allah ini kan dikasih orang beriman, ya. Kalau kita rajin sholat, kita rajin baca Al-Quran, kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita dikasih feeling, ya. Tahu feeling, ya? Atau dikasih firasat, ya. Firasat seorang mukmin ini firasat yang selalu bersandar kepada Allah. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah, kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bisa, ya, misalnya merasakan, ya, apakah mu'alaf ini betul-betul mu'alaf yang jujur, yang benar masuk Islam, atau mu'alaf ini hanya dusta. Nah, itu bisa juga berdoa gitu. Selalu kita hadirkan Allah dulu. Nanti biarkan Allah nanti yang kasih feeling itu. Kita aja ngobrol, ya. Ngobrolnya itu pertama tanyain latar belakang latar belakang dulu sebelum jadi Islam, ya. Yang kedua, tanyakan bagaimana proses dia masuk Islam. Yang ketiga, tanyakan, nah sekarang kamu masuk Islam itu mau ngapain? 3 itu dulu. Latar belakang kekristenan, kemudian apa yang menyebabkan dia masuk Islam, yang ketiga mau ngapain setelah jadi Islam. Kalau latar belakang kekristenannya dia bisa ceritakan dengan lancar, oh saya ini dulunya adalah dulunya Kristen dari aliran ini, tinggal di sini, ya kan, kemudian saya jemaat biasa, ya. Ceritanya itu nggak sombong, ya. Dia menceritakan apa adanya, ya. Kemudian yang kedua, dia cerita tentang bagaimana perjalanan dia masuk Islam. Ini yang paling krusial ini. Kita kan sebagai orang Islam yang lama jadi Islam, kita lebih punya pengalaman jadi orang Islam ketimbang si mu'alaf yang baru masuk Islam. Kita bisa ngerasain, kita bisa tahu nih, ceritanya ini aneh, ceritanya ini banyak yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau dia cerita masuk di akal, iya, ya, membuat kita yakin, nah ini tanda benar ini. So, kalau selama dia cerita saya jadi malah ragu, nah ini memang udah firasat, nggak beres, ya. Yang ketiga, kalau jadi Islam mau ngapain? Kalau ujung-ujungnya ya saya cuma butuh ongkos buat pulang, ya itu udah bohong itu, ya. Ini mu'alaf palsu nih. Ujung-ujungnya cuma nyari minta duit, ya. Saya mau pulang ke kampung halaman saya, tapi saya nggak punya uang, saya kehabisan uang di jalan, identitas saya semuanya hilang, ya, atau dibakar sama keluarga saya, ya, sehingga saya bingung mau gimana. Nah, kalau ujung-ujungnya cuma duit, ya, ujung-ujungnya cuma minta duit, ya sudah, ini berarti ada yang nggak beres sama si mu'alaf ini. Makanya diperhatikan tadi, ya. Yang pertama, dicek dulu latar belakang kekristenannya dia. Kalau dia cerita dengan santai, dengan jujur, apa adanya, nggak sombong, saya ini dulu Kristen, ini pendeta, saya dulu pastor, saya sekolah S3, saya begini, misalnya ini. Tapi begitu kamu tes, ya udah, Pak, ini saya punya Alkitab Tronik, Pak. Coba Bapak buka, ya. Bapak baca satu ayat Alkitab yang masih Bapak hafal, ya. Pasal berapa, surat apa, kitab apa, pasal berapa, kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, coba. Nggak hafal, nggak bisa, ya. Gimana? Ya, mau dipercaya omongannya. Coba Bapak nyanyi lagu-lagu Kristen, Pak, 2 aja atau 1 aja. Wah, udah lupa itu, buat apa ya? Ini udah tanda tanya, gitu ya. Jadi kita juga harus sebagai orang yang menginterogasi dia, juga harus punya wawasan kristologi. Makanya bagi pemirsa di rumah, jangan awam-awam banget dengan dunia kristologi. Sekarang kan dunia ini udah canggih, udah era digital. Dari rumah saja kita bisa belajar. Dari dalam kamar pun kita bisa belajar. Kita bisa mencari tahu segala macam hal mengenai
segala macam hal mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ketahui, ya. Silahkan caranya gimana paling gampang, ya udah, ya buka Google, buka YouTube, klik channel Dai Misi Ahwat, tonton video-video yang kira-kira berkenan dengan yang kebutuhan yang kita mau butuhkan, kan banyak tuh nanti judul-judulnya, ya disimak, disaksikan, itu udah jadi informasi buat antum semua yang ada di rumah, kan begitu. Nah itu ya. Kemudian tadi yang ketiga, yang kedua tadi, ketika dia cerita tentang perjalanan masuk Islamnya, kok ganjil, kok nggak masuk di akal, kok ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita jadi orang Islam. Kita kan Islamnya lebih dulu. Kalau dia masuk Islam, ya kan, berarti dia orang yang baru, ya kan, orang yang kalah pengalaman dengan kita yang Islamnya dari lahir misalnya, dengan kita yang Islamnya lebih dulu, walaupun kita mungkin pernah jadi mualaf juga. Ya, maka kita lebih tahu tentang Islam. Jadi kalau dia menceritakan proses dia masuk Islam, kemudian menyalahi, ya, kelaziman secara umum, ya ini harus dipertanyakan. Ya, kemudian tidak masuk di akal, kita ragu-ragu, ini jadi catatan tersendiri buat kita. Ya, yang ketiga, misalnya ditanya, lalu apa mau kamu sekarang setelah jadi Islam? Kalau dia maunya, saya kepengen dapat tempat buat belajar Islam. Tapi di mana kira-kira yang mau menerima saya? Nah, cakep nih. Ya. Saya bingung mau kemana, ya, nggak ada tempat buat saya bisa tinggal, ya. Mau tinggal di masjid, ya, masjid bukan tempat tinggal, ya. Mau numpang sama orang, ya, orang itu mungkin nggak bisa lama-lama menampung saya, ya. Saya mau cari tempat yang kira-kira bisa untuk saya tempat tinggal, ya, saya tinggal, ya. Oh kalau gitu kamu mau nggak hijrah ke pondok pesantren Al-Hadid? Ya mau, nggak apa-apa, yang penting saya bisa dapat tempat tinggal dan saya bisa belajar, saya bisa ibadah. Ya udah, cocok semua di pesantren, kan begitu. Memang tidak semua pesantren mau menerima mualaf, tapi alhamdulillah pesantren Al-Hadid memang khusus didedikasikan untuk para mualaf, jadi nggak ada masalah, gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya ditanya, kamu mau apa habis ini? Ya saya minta tolong, saya mau berobat, saya butuh uang. Saya orang tua saya di kampung meninggal, saya kepengen pulang untuk yang terakhir kalinya, butuh transport. Udah ini udah pertanda nggak beres, udah gitu aja. Ya. Gitu ya, caranya begitu ya, Mbak Noe ya. Jadi mendeteksi mualaf asli atau palsu bagi orang awam itu gampang. Tanyakan saja 3 masalah tadi. Kalau kemudian insting kita, feeling kita mengatakan ini orang tidak beres, ya kita bantu sekedarnya aja lah. Dia tujuannya minta duit, ya udah kasihlah 100.000, 50.000, udah. Biarkan dia pergi kitanya. Atau ya serahkan dia kepada lembaga-lembaga mualaf yang terbiasa mengurusi mualaf-mualaf yang bermasalah seperti ini. Termasuk Al-Hadid. Atau lembaga-lembaga mualaf yang lain kayak Forum Arimatea, ya. Kemudian majelis Mualaf Center Indonesia, ya, MC atau Majelis Muhtadin, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga ada lagi yang mau tanya, kesempatan. Saya Abi. Assalamualaikum Abi, nama saya Uti. Saya mau nanya, banyak mu'alafah yang masuk Islam dengan 1000 harapan dan impian, namun kadang realitanya tidak sesuai dengan harapan dan impian itu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, ini tadi ya, sesuai dengan tema yang kita bahas, ya. Bagaimana cara kita menyikapi mualaf-mualaf yang kecewa? Nah ini ya, mengobati orang yang kecewa ini lebih berat, lebih sulit ketimbang mendampingi, menemani orang yang sehat, gitu ya. Karena dia udah punya luka di dalam. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita coba jadi teman bicaranya dulu, ya. Kita coba jadi orang yang dia percaya dulu. Kita buat dia nyaman dulu dengan kita. Kalau udah nyaman, dia percaya, dia kemudian merasa dekat dengan kita itu, dia lebih tenang, ya, batinnya. Nah, yang kedua, coba mulai gali. Apa sih yang membuat kamu kecewa di Islam, kan gitu ya? Apa yang membuat kamu itu kok akhirnya mengatakan bahwa kenyataan yang saya terima itu pahit, tidak sesuai dengan harapan dan impian saya? Itu di mananya? Kan pasti ada. Tidak semua, ya. Wah banyak deh. Ya banyaknya apa? Ya, semuanya nggak mungkin, masa semuanya.
ya pasti ada hal-hal tertentu lah yang paling membuat dia mungkin sakit hati, ya. Membuat dia akhirnya dendam, ya bisa jadi gitu ya. Yang akhirnya membuat dia mau murtad lagi. Nah ini kita harus dalami, ya. Nah setelah kita tahu akar masalahnya, nah kemudian pelan-pelan kita ajak dia diskusi, dialog, dikuatkan, diyakinkan, dihapus lukanya, diobati lukanya, ya. Kemudian kita benarkan, ya, Islam itu ternyata tidak seburuk yang dia rasakan. Itu hanya oknum-oknum saja. Dan biasanya yang membuat dia kecewa itu ya hal-hal yang bersifat memang kalau nggak melihat orangnya kan ini ya. Kemudian berbau materi. Ini kan cuma dua ini. Misalnya saya itu masuk Islam dulu punya modal dari orang tua saya, dari tabungan saya. Ada 50 juta. Jadi Islam saya kenalan sama temen ya seorang muslimah yang ngajakin saya kerja sama. Malah duit saya ditipu, dibawa kabur sama dia. Nah ini kan masalah duniawi, masalah materi dan masalah orang. Kita bisa jelasin, Bu, nggak semua orang Islam itu sejelek itu. Jenengan nanti akan saya kenalkan sama orang-orang Islam yang baik, yang soleh, yang solehah, yang betul-betul dia itu imannya, ketakwaannya itu nggak kita ragukan. Dan tidak mungkin dia mau menipu, dia mau berbohong, dia mau mencuri. Itu hanya oknum saja. Dan itu orang seperti itu bukan cuma di Islam, Bu. Ya, di semua agama tuh ada orang-orang resek, orang-orang ya pecundang-pecundang seperti itu. Nah, kita jelasin gitu kan itu. Ya, Ibu nggak percaya, ayo saya ajak. Ya, Ibu kalau mau saya ajak kenalan sama teman saya. Orangnya solihah, Bu, baik sekali. Di mana? Itu di Pondok Pesantren Al-Hadid. Ya, diajak main ke sini, ketemu sama dai misi Ahwat, diajak ngobrol segala macam. Oh, iya ya. Saya baru ketemu yang seperti ini, Islam seperti pasti begitu nanti. Ya saya cari. Jadi itu ya caranya. Maka ketika kalau kita sudah tahu akar masalahnya, lukanya dia apa, masalahnya dia apa, kekecewaan dia apa, sakit hatinya dia apa, yang membuat dia dendam itu apa, ya, sehingga kemudian dia mau balik lagi jadi Kristen, kita bisa mencegah dia. Ya. Kita kemudian bisa mengobati lukanya. Kita bisa meredam ya sakit hatinya. Dan malah kita bisa akhirnya mengembalikan lagi semangat Islamnya dia. Oh iya ternyata saya keliru ya dulu. Saya itu namanya mualaf baru masuk Islam ya. Ibarat orang buta gitu ya. Nggak ada cahaya, saya bingung, nggak ada yang nuntun saya. Ya begitu akhirnya. Tapi ternyata setelah saya ketemu mbak-mbak di dai misi Akhwat, saya akhirnya sadar bahwa ternyata Islam tidak seburuk yang saya gambarkan. Islam tidak sepahit yang saya rasakan. Masih banyak yang manis. Ini adalah ujian keimanan dari Allah. Untuk apa? Untuk mengetes. Kamu masuk Islam ini karena Allah atau karena dunia atau karena laki-laki atau karena apa kan itu ya. Kalau masuk Islamnya betul-betul karena Allah, maka dikecewakan manusia, dia tidak akan ya futur atau dia tidak akan imannya tidak akan turun ya. Ketika dia tidak mendapatkan materi atau dia jatuh miskin, dia juga tidak akan kecewa. Ketika dia jadi Islam kemudian dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan, dia tetap kuat imannya kan begitu. Ya. Makanya ini ujian. Kalau memang ibu, mbak masuk Islam itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka sudah semua itu nggak usah dipikirin. Tetap husnuzon, tetap optimis, tetap yakin bahwa Allah pasti akan menunjukkan Islam yang sebenarnya sama sampean. Wah gitu kan canggih. Akhirnya orang itu kemudian semangat lagi Islamnya. Tadinya nggak mau sholat tuh ya. Kok udah jadi Islam berapa tahun? 5 tahun. Kok nggak mau sholat? Kenapa? Kok nggak mau berhijab? Kenapa? Kita tanya akar masalahnya apa. Ya. Setelah tahu akar masalahnya kita perbaiki, kita ajak diskusi, kita pelan-pelan kita sabarin. Ya memang tadi ya mengobati orang yang sudah luka itu lebih lama. Ya harus lebih sabar. Ya jangan keburu-buru. Kan udah saya kasih tahu kemarin. Kok situ masih aja sih nggak percaya sama saya? Nah jangan. Ya, dari misi Akhwat itu tidak boleh kehilangan akal dan tidak boleh kehilangan kesabaran dua ini. Ya. Jadi ketika kita mengatasi permasalahan-permasalahan mu'alaf di lapangan, kalau kita menyandang gelar sebagai seorang dai misi Akhwat, maka rumusnya dua ini.
tidak boleh kehilangan akal. Artinya apa? Cari cara, bagaimana caranya supaya dia bisa kita kuatkan, dia bisa kita yakinkan, orang ini bisa kita perbaiki lagi mindsetnya. Akal kita harus jalan, jangan kehilangan akal atau kehabisan akal. Yang kedua, tidak boleh yang namanya kehabisan kesabaran atau kehilangan kesabaran. Ya, sabar ya. Dimarahin sabar, dicaci maki sabar gitu ya. Kemudian akhirnya orang itu bisa merasakan Islam yang sebenarnya itu seperti itu kan. Nah itu ya. Oke ya. Maka solusinya sudah terjawab, caranya tadi sudah terjawab, bagaimana menyikapinya juga tadi sudah terjawab ya. Mudah-mudahan sharing kita pada malam hari ini bermanfaat, dan bagi yang nonton, bagi yang mengalami, bagi yang menangani masalah-masalah mualaf, apa yang kita diskusikan ini bisa jadikan pegangan rujukan ya buat antum semuanya. Jangan lupa tetap semangat, tetap komen yang positif, kasih like, kasih subscribe, dan sebarkan video ini kepada orang-orang yang antum tahu dimanapun berada. Baik ya, jazakillah khairan katsira. Kita tutup sama-sama dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.